Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan membuat media pembelajaran interaktif dari Google Site. Nah, pertama-tama kita membuka Google Chrome terlebih dahulu dan kita buka Google Drive. Nah, fungsi kita membuka Google Drive terlebih dahulu untuk membuat folder sebagai tempat untuk menyimpan hasil dari kita membuat Google Site seperti itu. Jadi kita tahu nantinya hasilnya akan ada di folder bagian yang mana. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya. Di situ kita melihat saya sudah membuat beberapa situs untuk mencoba. Di sini kita hapus terlebih dahulu situs tanpa judulnya yang saya buat tadi. Kemudian kita di bagian Google Drive pojok kiri atas terdapat tanda plus baru. Kemudian kita klik dan kita klik lainnya dan cari Google Site. Nah, ini merupakan tampilan awal dari tampilan Google Site. Nah, di sini ada ubah gambar, maksudnya kita pilih tema yang seperti apa agar tampilan menjadi lebih menarik. Di sini ada jenis header yang tampilannya seperti ini, kemudian ada spanduk besar, spanduk, dan hanya judul. Ya. Kemudian saya menghapus judul halaman ini dan menggantinya dengan kotak teks seperti itu. Kita masukkan judul terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi dan judul yang akan saya aplikasikan ke Google Site. Jadi sebelum kita membuat Google Site, ada kalanya kalian harus mempersiapkan beberapa bahan-bahan atau materi-materi yang akan kalian tampilkan nanti. Nah, untuk mengedit teksnya, judul ini, tampilan di atas kita lihat seperti tampilan Microsoft Word ya. Jadi ada jenis font, kemudian ada bold. Nah, seperti itu. Itu ada semua. Kemudian kita beri warna bagian agar lebih menarik. Nah, ada gaya 1, 2, dan 3, tetapi saya akan memilih gambar. Untuk pilih gambar yang sudah disediakan oleh Google Site. Tetapi kalian juga bisa upload yang kalian inginkan atau kalian sudah mendownload terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nah, saya pilih yang ini. Kita tunggu. Nah, seperti itu. Jika tidak terlihat judulnya, kita bisa merubah warnanya dan kita tambah fontnya agar lebih terlihat. Kita ubah ke warna putih ya. Kita ganti saja ya biar lebih bagus. Nah, seperti itu. Macam-macam sudut bagian bawah sudah. Kita ganti lagi warnanya agar lebih menyatu. Kemudian yang bagian bawah kita bold dan kita pilih font yang lebih besar. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita akan memberikan beberapa icon di bagian tengah dan ya di kanan kita bisa lihat terdapat beberapa tata letak yang dapat kita gunakan. Kemudian ada beberapa button yang dapat kita gunakan nantinya. Nah, saya pilih yang sejajar seperti ini. Dan jika tempatnya kalian kurang, kalian bisa copy blok tadi dan kita pas di bawahnya. Kemudian kita upload, klik gambar bagian plus itu. Dan di sini sudah ada beberapa icon yang sudah saya download terlebih dahulu. Kita masukkan satu persatu. Kemudian di bagian bawah kita
beri keterangan, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dan indikator. Nah, jika sudah diketik, kita blok terlebih dahulu untuk kita bold. Nah, itu. Kita lakukan sama untuk icon yang selanjutnya, yaitu kita klik tanda plusnya, kemudian upload gambar iconnya, kemudian kita berikan keterangan di bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Jika sudah, saya menginginkan icon-icon tersebut sejajar. Jadi kita bisa klik iconnya, kemudian kita kecilkan dan rapikan agar tertata rapi. Kita kecilkan satu-satu. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian bawah kita kecilkan juga dan pindahkan ke atas. Seperti itu. Kemudian jika sudah seperti ini, kita tambahkan footer atau copyright, atau biasanya yang disebut dengan referensi, atau copyright itu nama kita atau nama yang kita membuat Google Site ini, web ini. Kita tulis copyrightnya. Untuk atau kalian bisa copyright yang sudah Anda siapkan di Microsoft Word, atau kalian tulis manual seperti ini juga tidak apa-apa. Dan jika sudah, kita bisa blok dan kita bold. Kemudian rata tengah kita besarkan fontnya. Nah, kemudian kita berikan beberapa warna bagian. Sama seperti awal, kita pilih gambar. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Kita pilih yang gambar seperti awal. Yang ini kita pilih. Nah, jika sudah seperti ini, kita perhatiin jawab terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ini merupakan perhatiin jawab ketika kita membuka di laptop, dan untuk di bagian kirinya kita bisa lihat beberapa. Nah, dan ini kita perhatiin jauh ketika kita bisa kita buka di HP, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengisi beberapa icon ini, kita bisa ke halaman, dan kemudian kita klik tanda plus pada bagian bawah, kita tambahkan halaman baru. Nah, yang pertama dari kompetensi dasar dan indikator. Dan untuk selanjutnya, untuk mengisi halaman yang selanjutnya, kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu kita klik tanda plus yang seperti pertama tadi, dan kita tambahkan beberapa halaman-halaman yang sudah kita lakukan di awal. Kita klik satu-satu, kita buat satu-satu. Yang terakhir profil. Nah, maka akan terlihat halaman mukanya di bagian atas. Dan tenang saja, kalian bisa mengganti beberapa icon tersebut pindah ke atas atau di tengah. Nah, ini halaman mukanya kepada indikator. Kita tambahkan teks untuk mengisinya. Kita tambahkan judulnya terlebih dahulu, kompetensi dasar. Kita bold, kemudian fontnya kita besarkan, dan kita pilih warna bagian yang kayak 3 saja. Kemudian kita tambahkan lagi kotak teks untuk mengisi indikatornya. Nah, ini yang sudah saya siapkan. Di sini saya membuka RPP yang sudah saya siapkan sebelumnya.
Nah, kita blok indikatornya, kita copy dan kita paste di sini. Pas. Kemudian kita buat kotak teks lagi. Kita berikan judul indikator dan kita beri warna bagian 3. Kemudian kita buat lagi seperti kita mengedit yang awal kompetensi dasar. Udah di bold, kemudian kita tambahkan kotak teks untuk mengisi beberapa indikatornya. Nah, ini indikatornya, kemudian kita copy dan paste di sini. Kemudian kita ratakan supaya lebih tertata. Nah, itu yang bagian atas juga kita ratakan biar rapi. Nah, jika sudah, kita bisa beralih ke materi. Di materi sama yang kita lakukan di awal, kita klik kotak teksnya dan kita beri judul terlebih dahulu. Judulnya judulnya kita ambil yang ini, menjadi remaja yang rendah hati dan dengan bersujud. Nah, kita copy, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita copy dan kita paste di tempat yang sudah kita siapkan sebagai judul. Kita beri warna bagian agar berbeda. Kita pilih gambar. Kita pilih yang bagian yang ini saja. Kemudian kita pilih. Kita tunggu sebentar. Nah, agar judulnya lebih terlihat dan terbaca nantinya, kita edit warnanya jadi warna putih. Untuk ukuran fontnya kita ganti juga. Untuk warnanya kita ganti yang warna biru saja. Nah, kemudian kita tambahkan kotak teks lagi dan kita ke Microsoft Word. Nah, materinya ini kita bisa kopinya satu-satu. Kita edit akan lebih tertata rapi. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambah kotak teks lagi. Ini saya percepat. Kita edit. Nah, jika sudah selesai, kita lihat terlebih dahulu dan sudah, dan kita beralih ke video. Nah, untuk video kita tambahkan kotak terlebih dahulu ya. Kita tambahkan kata-kata simak video tambahan ini. Kita hapus untuk menambahkan, kita buat yang lebih bagus. Simak video YouTube di bawah ini. Nah, kemudian kita blok, kita besarkan fontnya. Kemudian kita berikan warna bagian. Nah, untuk video YouTube-nya kita ambil di YouTube, di bagian sisipkan. Kita searching terlebih dahulu mana video yang akan kita cantumkan dalam web. Kita search.
Oke, saya cari terlebih dahulu. Saya pilih yang video bagian atas, kita pilih. Kita tunggu sebentar agar videonya muncul. Nah, ini sudah muncul. Kita perbesar jika terlalu kecil. Kemudian jika sudah selesai, kita beralih ke evaluasi. Nah, di evaluasi kita tambahkan kotak teks terlebih dahulu. Kita tambahkan judulnya evaluasi. Jika sudah, kita blok, kemudian bold, tambahkan font, kita tambahkan lebih besar, kemudian kita pilih yang warna bagian gaya 3 dan kita tambahkan dokumen, bukan formulir ya, bukan dokumen tapi formulir. Nah, formulir ini sudah saya siapkan terlebih dahulu, jadi saya membuat Google Form terlebih dahulu untuk kita tambahkan sebagai evaluasi pada materi ini. Nah, ini saya sudah siapkan, kemudian kita sisipkan. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah mencoba, jadi tampilannya seperti ini, tapi ketika dibuka di handphone lain atau di komputer lain itu akan bisa. Atau kita bisa juga menambahkan form ini dari web ya. Kita hapus yang tadi, kemudian kita sematkan linknya. Nah, kita buka quiz Google atau Google Formnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirim. Kita klik kirim. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini dia. Kita ke tautan, kemudian perpendek, kita salin. Kita copy di sini. Kita paste. Tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Tinjau, kita pilih, kemudian sisipkan. Nah, ini dia sudah muncul seperti ini. Oke, kita besarkan. Nah, seperti ini tampilan ketika kita sematkan dari URL, atau kalian bisa dari dokumen yang seperti awal juga bisa. Kemudian kita beralih ke daftar pustaka. Kita tambahkan kotak teks dan kita beri judul. Nah, kemudian kita ganti font, warna bagian, dan kita bold sudah di daftar pustaka. Kemudian kita kotak teks dan kita copy dari Word atau RPP yang sudah saya siapkan. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia sumber belajarnya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste. Kita urutkan atau kita bold dulu dan kita rapikan agar lebih rapi ya. Nah, kita tap ya. Nah, jika sudah, kita ke profil. Nah, kita ke profil sama, kita buat kotak teks, kita blok, bold, kemudian besarkan.
tambahkan font dan warna bagian yang gaya 3. Oke, kita rata tengah dan kita pilih gambar untuk mengupload foto. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, oke, kita cari terlebih dahulu di bagian, nah saya pilih yang itu, kemudian kita open. Kita tunggu sebentar dan muncul, kita pindah ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita kecilkan, jangan terlalu kecil, kemudian kita perbesar lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan kotak teks dan kita beri nama. Name, email, dan HP ya. Kita isi. Jika sudah, kita blok, kemudian kita bold dan rata, kita tambahkan fontnya, atau besarkan fontnya. Nah, kita ratakan. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita ke halaman muka. Tunggu sebentar, dan ini dia, kita lihat satu-satu apakah. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator. Kemudian materi, kita lihat juga apa sudah tersusun dengan rapi. Kemudian video, kita tunggu sebentar karena masih loading. Nah, ini kita kecilkan lagi ya, kalau sepertinya full screen jika sebesar tadi. Nah, seperti ini juga sudah cukup. Kemudian kita lihat evaluasinya. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ke daftar pustaka, profil juga sudah terlihat. Kita lihat satu-satu lagi. Nah, kita masukkan nama status dulu. Kalian boleh masukkan nama status sesuai yang kalian inginkan. Juga kita ke halaman muka lagi. Nah, sekarang kita setting agar icon ini bisa terbuka. Kita klik dan langsung terbuka pada halaman. Nah, seperti itu. Kita klik gambarnya, kemudian ada tanda rantainya seperti tadi, kemudian kita pilih sesuai namanya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, kita klik gambarnya. Nah, kemudian kita pilih tanda rantai, kemudian video, terapkan. Nah, kemudian kita klik gambarnya lagi, rantai, video, evaluasi, kemudian kita terapkan. Kita lakukan lagi satu-satu. Daftar pustaka, kemudian terapkan, dan yang terakhir profil. Nah, seperti itu. Sudah, kemudian kita coba. Kita klik pratinjau. Kita tunggu sebentar dan kita coba klik dan bisa seperti itu. Kita coba untuk setting HP ke halaman muka, coba klik dan bisa.
seperti itu. Kita klik lagi, kita coba satu-satu. Kemudian setelah kita cek satu-satu, kita publikasikan. Nah, alamat web ini kalian bisa merequest atau kalian bisa tulis sendiri. Di sini saya akan menulis macam-macam sujud kelas 8. Kemudian kita publikasikan. Nah, setelah publikasi kita lihat atau kita salin link terlebih dahulu. Lihat situsnya, kemudian kita salin link dan kita copy di Word agar tidak hilang ya. Dan hasil ini akan otomatis tersimpan di Google Drive yang sudah di Google Drive folder yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kita ganti dulu nama Google Site-nya, kita ganti dengan macam-macam sujud. Kemudian kita lihat, kita buktikan secara otomatis tersimpan atau tidak di Google Drive ya. Kemudian kita sudah terlihat, kemudian kita klik. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, dan ternyata sudah tersimpan otomatis, dan ketika kita membuka kembali maka akan tampilan seperti ini. Nah, sekian dari saya untuk tutorial pembuatan media pembelajaran Google Site. Terima kasih.